Jadi kesempatan kali ini mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya sendiri Ahmad Maulana, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya Muhammad Rehan, mahasiswa Psikologi Islam semester 4. Nah, kali ini kita bersama dengan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga. Silakan Kak. Mungkin sedikit salah ya. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah, ada fakultasnya. Oke. Oke, siapa Kak? Silakan. Perkenalkan, saya Nur Kafi Ramadhani, biasa disapa dengan panggilan Kafi. Pres Kafi. Panggilannya Pres. Presnya apa nih? Presiden. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit atau kita akan menanya-nanya Kak Kafi nih. Aku bilangnya apa? Sebutnya apa? Pres. Oke, Pres. Pres Kafi gitu. Oke, kita akan menanya-nanyai atau mengulik sedikit mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang ada di Dema Fakda gitu. Oke, boleh dari Kak. Oke. Jadi menurut Pres ya, peran seorang ketua atau seorang Pres itu dalam mengelola pengurusnya itu gimana sih? Mengelola sumber daya manusianya, sumber Anggotanya itu dalam organisasi gimana? Oke. Membahas terkait dengan manajemen SDM ya, Iya. pengelolaan SDM. Jadi peran ketua dalam MSDM itu sendiri di dalam internal Dima Fakultas Dakwah itu sangat penting sebenarnya teman-teman, karena kita mengibaratkan organisasi ini adalah organ tubuh kayak gitu. Iya. Jadi dikatakan lengkap suatu organ tubuh kan juga ada kepala, tangan, badan, dan juga kaki kayak gitu. Nah, posisi ketua sendiri dan juga di dalamnya kan ada badan pengurus harian juga gitu kan. Jadi saya bersama teman-teman badan pengurus harian itu berperan sebagai kepala. Kepala kan isinya ya pemikiran, ide-ide kayak gitu kan. Jadi sangat penting peran seorang ketua, apalagi kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia atau yang dalam hal ini adalah mahasiswa kayak gitu kan. Pentingnya dalam hal apa? Yang pertama, kita harus bisa berperan sebagai inisiator di internal Dima Fakultas Dakwah kayak gitu. Nah, inisiator itu sendiri adalah orang-orang yang menciptakan ide-ide di dalam kepengurusan kita, orang-orang yang berinisiatif gitu. Nah, kemudian selain kita juga memerankan diri sebagai inisiator, kita juga harus bisa menjadi seorang konseptor di sini. Seorang konseptor adalah orang-orang yang kemudian menindaklanjuti hasil ide-ide tersebut sehingga dibuat menjadi sebuah konsep kayak gitu. Nah, kalau kaitannya dengan SDM, jadi kita teman-teman BPH, Badan Pengurus Harian, terus kemudian di Dima juga ada kementerian. Itu orang-orang yang kemudian menginisiasi, terus mengkonsep bagaimana sih agar teman-teman yang ada di internal Dima Fakultas Dakwah itu benar-benar bisa berkembang, benar-benar mendapatkan pendidikan yang bisa meningkatkan kualitasnya, kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting peran seorang ketua, ya penting ya. Seperti itu. Ini ngobrol santai men. Iya, kita santai aja. Jadi untuk Pres Cafe ini udah berapa dari periode ini udah berapa jalan berapa bulan? Jadi dari periode ini kalau pelantikan bulan Februari berarti terhitung 3 bulan. 3 bulan. Jalan 3 bulan. Nah, dari awal-awal jabatan ini nih, apa sih tantangan Pres Cafe dalam apa sih yang mengelola mungkin anggota biar tetap Kendala-kendala. iya, tantangannya apa sih gitu? Tantangan
Tentu kalau bicara kaitannya dengan tantangan ya, saya yakin semua pemimpin ataupun pimpinan itu punya tantangannya masing-masing. Cuman dalam hal ini di Fakultas Dakwah sendiri, karena ini adalah sebuah organisasi dan kita semua menggunakan organisasi ini sebagai ajang untuk belajar. Tantangan yang paling kerasa adalah menyatukan banyaknya karakter, menyatukan banyaknya pemikiran di internal kita kayak gitu. Apalagi apa ya, mahasiswa Gen Z sekarang kayak gitu kan. Ada yang berperan kayak gitu kan, terus ada yang overthinkingan. Jadi itu PR kita ketika emang di internal kita ada orang-orang yang karakternya perlu kita asah, yang tadi itu yang berperan kemudian overthinkingan, itu kan orang-orang yang kadang masalahnya pun nggak terlalu besar, cuman mereka membesar-besarkan masalah itu karena pemikirannya sendiri kayak gitu. Yang pertama emang menyatukan banyaknya karakter di sini kayak gitu, terus kemudian menyatukan banyak kepala juga di sini karena pemikiran orang juga berbeda-beda kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga harus apa ya, terbuka kepada teman-teman yang ada di internal. Oke, berarti kan sebelumnya nih Mas Raffian juga dulu pernah di ketua MPS. Pernah. Kira-kira nih dengan menentukan sebuah pengurus itu kriterianya apa aja sih? Oke. Untuk menentukan kepengurusan, tentu kepengurusan kan berarti orang-orang yang nantinya bakal menemani saya ya. Kayak gitu. Tetap saya punya standar sendiri dan pasti penentuan itu. Pertama, kalau bisa itu saya mengambil orang-orang yang memang sudah punya pengalaman kayak gitu. Karena kalau kaitannya dulu di HMPS itu kan kita membahas persoalan program studi nih, program studi psikologi Islam kayak gitu. Nah sekarang kan membahasnya di fakultas. Ini persoalan yang lebih besar lagi, fakultas 5 prodi ya. Nah tentu saya perlu orang-orang yang sudah punya track record sebelum masuk di Dina. Terus yang kedua saya mencari orang-orang yang mereka punya kemauan kayak gitu, karena ketika dia punya track record nih tapi dia nggak punya kemauan untuk di sini kan, jadi kita agak susah juga untuk mengarahkan kayak gitu, untuk memberikan pemahaman kayak gitu, karena kemauan saja dia nggak punya kayak gitu. Terus kemudian kriteria yang lain tak rasa mengikuti, karena dari 2 hal itu sudah membuat saya cukup untuk menggerakkan organisasi itu. Nah, tadi kan jadi jelasin sama Pres mengenai yang direkrut adalah mahasiswa yang berpotensi seperti itu. Nah, tadi kan kadang atau dalam suatu bidang itu ada yang beberapa kurang dalam situ. Nah, di sini di Dewa sendiri tuh ada nggak sih kayak pelatihan atau apa ya buat nih staff atau anggota tuh biar jadi oke gitu. Kaitannya dengan pelatihan ya Mas. Pelatihan sendiri kami ada. Kami di awal periode banget itu mengadakan upgrading kabinet. Nah, di upgrading itu sendiri itu kita isi dengan pemahaman materi dasar untuk anak organisatoris kayak gitu. Kita isi dengan pemahaman kaitannya dengan leadership, teamwork, keorganisasian dan lain sebagainya. Jadi melalui pemahaman atau materi-materi dasar untuk teman-teman organisatoris, tak rasa nantinya itu juga bisa membuat mereka survive di organisasi ini kayak gitu. Terus untuk pelatihan selain itu juga ini kami sedang proses perencanaan kayak gitu. Jadi insya Allah ya semoga dimudahkan nantinya. Amin. Tapi kan ada
departemen baru nih di DEMA, Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Sebenarnya nggak baru juga. Nah, kita cuma nge-rename, cuman terkait fungsinya ada beberapa yang baru. Nah, di situ kita merencanakan ingin mengadakan sekolah advokasi untuk teman-teman Kastra kayak gitu. Nah, salah satunya ini. Biar bisa mengadvokasikan persoalan-persoalan itu dengan lebih baik gitu lah. Masa bangga. Boleh dong. Harus dong. Ya, selama 3 bulan ini guys, tentunya kan semangat teman-teman ini biasanya naik turun. Iya. Gimana sih cara seorang ketua Press Cafe ini membuat strategi buat teman-teman supaya memberikan motivasi supaya teman-teman tetap produktif? Produktif dia, aktif apalagi ya. Kagak ada nyong. Kaitannya dengan motivasi ya. Motivasi yang pertama tentu saya ingin menjadikan diri saya sebagai contoh dulu ya gitu kan. Sebagai contoh teman-teman. Entah dari tahap inisiatifnya, terus konseptornya, kemudian eksekutornya kayak gitu. Itu yang bisa teman-teman contoh. Terus kemudian saya juga punya satu kunci lagi untuk apa ya? Saya jadikan motivasi bagi teman-teman adalah menjadi pemimpin yang bisa mendengarkan kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi seseorang yang apa ya istilahnya kalau di psikologi itu pendengar yang baik. Iya. Psikologi banget kan. Aku harus begitu. Nah, jadi tak rasa dengan kita menjadi pendengar yang baik buat teman-teman, nanti teman-teman juga bakal nyaman. Rasa dihargai. Nah, Iya. rasa dihargai, nyaman di lingkungan kita. Nah, setelah kita berhasil nih menjadi pendengar yang baik, terus setelah itu kita beranjak menjadi pembicara yang baik. Gitu. Gitu teman-teman. Berarti ada stepnya nggak ya kita bicara? Iya dong harus. Iya, kayak gitu. Gini aja Mas, berarti kan tadi kan sudah di pendengar yang baik nih. Iya. Nah, kira-kira nih ketika ada pengurus nih yang mungkin melakukan kesalahan atau program kerja sudah terlaksana, nah, evaluasi atau feedback yang diberikan dari Press Cafe ini apa sih? Nah, iya, benar. Feedback tentunya kalau dari saya sendiri ya, saya nggak ingin banyak mengevaluasi teman-teman kayak gitu karena kaitannya dengan evaluasi kadang kan kalau di dalam lingkup organisasi bagi teman-teman yang di sini tidak apa ya yang udah sering mengikuti organisasi itu pasti tidak jarang melihat suasana evaluasi yang menyeramkan. Nah, iya itu ya. Kita juga anak biasa takut kan. Nah, gitu. Kalau dari saya sendiri di forum evaluasi saya ingin mengedepankan apresiasi saja kayak gitu. Nah, dari kesalahan-kesalahan teman-teman kan namanya juga di sini kita belajar ya, kita belajar. Nah, yang mengeval itu nanti sudah ada tugasnya sendiri. Untuk bagian saya tinggal mengapresiasi teman-teman kayak gitu. Teman-teman sudah melakukan apa, terus kemudian jalannya bagaimana, konsepnya bagaimana. Jadi saya mengikuti itu. Jadi saya punya alasan untuk mengapresiasi teman-teman itu dalam hal apa. Itu yang pertama. Karena yang kadang salah di pemikiran teman-teman yang mengikuti organisasi adalah evaluasi itu tidak hanya melihat kesalahan sebenarnya. Evaluasi itu kita juga berfokus apa yang sudah teman-teman kerjakan dari sebuah acara kayak gitu kan atau sebuah kinerja. Nah, kadang kan orang melihatnya kayak gini, papan tulis putih jika dikasih titik tinta hitam pasti fokusnya ke tinta hitam. Nah, saya mencoba dan sampai sekarang masih belajar untuk melihat sisi putihnya. Oh iya. Karena kasihan juga kalau kita mengevaluasi terus secara besar-besaran gitu kan. Terus ini mungkin cukup Pres, tapi ini mungkin kita closing statement buat mungkin pesan-pesan buat pengurus DEMA. Oke. Untuk pesan dan apa ya kesan nggak usah lah ya pesan aja. Ya yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya pesan saya buat teman-teman semua sebelum teman-teman ingin menjadi pembicara yang baik
utamakanlah teman-teman itu jadi pendengar yang baik terlebih dahulu, karena saya yakin teman-teman yang punya keinginan menjadi pembicara yang baik juga pengen didengarkan kayak gitu kan. Nah, jadi kita awali dari diri kita dulu untuk kita menjadi pendengar yang baik. Oke, kayak gitu. Keren banget kata-kata hari ini ya. Seperti itu. Itu saya pun baru mendengar itu. Menjadi pembicara yang baik harus menjadi pendengar baik. Itu juga pembelajaran bagi saya. Mungkin ini cukup Mas, dan terima kasih buat sharing seasonnya, pertanyaan jawaban-jawaban yang sangat apa istilahnya Berkesan juga. bukan hanya berkesan, ini tuh daging tapi Iya. pembicaraannya santai. Jadi kayak emang bermanfaat banget ya, apalagi buat kita nih sebagai staf organisasi seperti itu. Jadi Mas, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Iya. Aku juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja. Kita nantikan part 2-nya. Oke, ada part 2-nya. Mungkin nanti. Kalau kami lanjut lagi ya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.